Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik pecinta matematika di mana saja berada. Pada video kali ini tak terasa kita sudah masuk di semester 2 pembelajaran. Ya, pada video kali ini saya akan membawakan sebuah materi mengenai vektor, ya, mengenai vektor. Nah, vektor ini sudah masuk pada semester 2 mata pelajaran matematika peminatan kelas 10. Nah, untuk adik-adik kelas 10 tak terasa sudah masuk di semester 2. Sebentar lagi setelah 6 bulan kemudian insya Allah adik-adik akan masuk ke kelas 11, ya. Tak terasa juga kita pembelajaran daring itu sudah kurang lebih 1 tahun berjalan, ya. Tetap semangat, tetap belajar dari rumah karena walaupun kita pembelajarannya jarak jauh, tetap adik-adik itu dibutuhkan semangatnya untuk menerima materi dari Bapak Ibu guru di sekolah. Jadi Bapak Ibu guru selalu setia menemani adik-adik di setiap mata pelajarannya, setiap jadwal pembelajarannya. Untuk apa? Untuk adik-adik mendapatkan atau selalu mendapatkan sentuhan pembelajaran, sentuhan ilmu dari Bapak Ibu guru. Ya, tetap semangat adik-adik yang ada di rumah. Oke, kita masuk ke materi saja. Materi ini untuk kelas 10 semester 2 namanya adalah vektor. Nah, adik-adik sudah pernah mendengar yang namanya vektor, ya. Saya rasa di pelajaran fisika juga sudah ada pembahasan mengenai vektor. Nah, seperti apa itu vektor? Adik-adik kan sudah dapat di fisika kelas 10 semester 1 kurang lebih konsep dasarnya itu sama, ya. Kurang lebih konsep dasarnya sama. Seperti apa vektor pengertiannya, kemudian contoh-contoh vektor, kemudian apa yang terdapat dalam vektor itu sama dengan fisika. Nah, untuk itu pada pembelajaran ini mungkin adik-adik sudah merasa terlatih, ya, sudah merasakan latihan soal yang sudah adik-adik dapatkan pada pelajaran fisika kemarin, ya. Nanti saya akan ingatkan kembali seperti apa itu vektor. Kita akan mulai saja. Nah, ini KD-nya 3.2, yaitu menjelaskan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 atau bidang, dan berdimensi 3. Jadi, adik-adik akan diminta untuk bisa menjelaskan seperti apa itu vektor, kemudian operasinya seperti apa, panjang vektornya apa, sudut antar vektor dalam ruang yang berdimensi 2 ataupun yang berdimensi 3. Itu adalah KD pengetahuan yang diharapkan adik-adik bisa tercapai, ya. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi atau IPK, yaitu ada kurang lebih 14 IPK yang akan didapatkan oleh adik-adik selama 1 semester ini. Nah, pada pertemuan atau pada video kali ini kita membahas 2 indikator sekaligus, yaitu 3.2.1 yang membedakan antara vektor dan skalar. Kemudian 3.2.2 kita akan menjabarkan notasi vektor, besar vektor, vektor satuan, vektor basis, vektor posisi dalam ruang berdimensi 2. Jadi kita akan membahas vektor dan bagian-bagiannya itu ada di 2 dimensi, yaitu dimensi 2 dan dimensi 3. Nah, kali ini kita membahas secara keseluruhan mengenai dimensi 2. Nanti ada poin dimensi 3 pada video yang akan datang. Nah, kita mulai saja, ya, seperti apa itu vektor. Nah, ini ada gambar, ilustrasi gambar. Yang pertama adalah ini ada 2 objek yang sedang tarik-menarik. Ini bukan tarik tambang, ya. Kalau tarik tambang itu ya minimal 1 grup itu ada lebih dari 1. Nah, ini ada 2 orang yang saling tarik-menarik tali, ya. Di sini terdapat namanya gaya, ya, gaya. Di mana jika si objek yang pakai kemeja hijau ini akan menuju ke belakang, akan berpindah ke belakang 1 langkah, maka bisa dikatakan tali yang akan diperoleh akan semakin besar, gitu, ya. Kemudian jika si merah ini akan menuju ke kanan sebanyak atau akan berpindah ke kanan sebanyak 3 kali, maka bisa dipastikan si merah yang akan memperoleh bagian tali yang lebih banyak, ya. Sehingga pada kejadian ini arah yang dibutuhkan, ya, arah yang dibutuhkan semakin ke belakang itu akan menunjukkan bahwa dia akan memperoleh
bagian tali yang lebih besar, dan itu artinya bagian itu atau objek atau objek tersebut yang akan memperoleh juara pada konsep kali ini, ya, atau memperoleh kemenangan pada konsep kali ini. Nah, ini berarti pada ilustrasi ini membutuhkan yang namanya apa ya? Perpindahan, ya. Semakin dia menuju ke belakang, itu berarti arah di dalamnya, ya. Semakin dia mengarah ke kanan, dia akan semakin leluasa untuk memperoleh tali bagian yang lebih banyak, ya. Kemudian bisakah kita mengukurnya? Bisa, ya. Bisa kita mengukur apakah si merah yang akan menang. Itu tergantung pada ukuran berapa jauh, berapa langkah yang dibutuhkan si merah ke arah kanan atau ke arah belakangnya, ya. Berarti ini bisa dikatakan harus, jika si merah atau si hijau yang akan menang, ini akan dibutuhkan arah semakin ke belakang, kemudian lompatan yang atau langkah yang dilakukan oleh kedua objek tersebut jika ingin menang itu harus semakin besar menuju ke arah belakang. Jadi ada arah yang akan dituju oleh kedua peserta ini, atau dan pun apa ya, selain arah, langkah yang dibutuhkan. Langkah pun itu bisa diukur melalui langkah yang dilakukan oleh kedua peserta tersebut. Oke, sampai situ paham, ya? Nah, ini juga ada ilustrasi yang kedua. Untuk memindahkan rumah ini, kedua orang tersebut harus melangkah ke depan, ya, harus melangkah ke depan. Jadi dari A menuju ke B, itu membutuhkan jarak, ya, membutuhkan jarak, gitu. Jadi dia akan berpindah semakin ke arah B, itu jaraknya akan semakin mendekati tempat tujuan untuk mengangkat benda ini atau untuk memindahkan benda ini, ya. Jadi jarak juga bisa diukur, ya, bisa diukur jaraknya. Kemudian ada arah juga, ya, arahnya ada, yaitu arahnya ke depan, ya. Jika dia menuju ke arah depan, dia akan menuju ke tempat yang dimaksud. Jika tempat yang dimaksudnya itu berada di depannya, seperti itu. Nah, ini juga orang yang sedang terjun, bisa dikatakan terjun payung, ya. Payungnya nggak ada nih. Nah, gimana? Apakah ini memiliki arah? Arahnya ada, ya. Dia akan menuju ke bawah. Arahnya itu ke bawah. Nah, bisakah kita ukur si penerbang ini? Bisakah kita ukur penerbangnya ini? Ya, kita bisa mengukurnya. Caranya bagaimana? Ya, ukurannya adalah dari arah awal dia melompat menuju ke arah bawah itu berapa kaki, ya, berapa kaki. Jadi kita bisa mengukur arahnya dan juga kita bisa tahu, kita bisa mengukur besarannya dan kita bisa juga tahu arahnya itu menuju kemana, ya, pastinya akan menuju ke bawah. Jadi ini membutuhkan arah dan membutuhkan besaran juga di dalamnya. Nah, ini juga orang yang sedang menyemprot kebakaran, ya. Ini juga harus memiliki yang namanya arah, ya. Jika kebakarannya itu di depannya, ya, jika objek yang terbakar itu berada di depannya, maka air yang akan disemprot itu harus berada tepat pada kebakaran itu terjadi, ya. Jadi si pemadam ini harus mengarahkan airnya itu menuju ke objek yang sedang terbakar, gitu, agar objek yang terbakar itu cepat padam apinya, seperti itu. Jadi arah yang dibutuhkan juga harus ada di sini, ya. Jangan orang yang terbakarnya itu di depan, kemudian dia semprotnya arahnya ke belakangnya, gitu, ya. Itu akan bertolak belakang sekali, ya. Jadi arah yang dibutuhkan juga di sini, ya, untuk memadamkan sebuah api. Kemudian, bisakah kita mengukur besarannya? Bisa, ya, bisa ini. Caranya gimana? Ya, kita akan lihat kondisi apinya. Kalau apinya itu semakin besar, ya kita jauhi, kemudian kita
volume airnya itu bisa kita ukur. Jadi kita bisa mengukur volume air yang akan keluar dari semprotannya itu. Ya, semakin pasti kalau apinya itu semakin membesar, kita akan mundur, kemudian kita akan bisa mengukur sejauh mana air itu bisa mencapai arah kebakaran tersebut. Jadi ini juga membutuhkan arah dan membutuhkan besaran. Nah, pada gambar pertama namanya adalah gaya. Ini membutuhkan gaya, ya, membutuhkan gaya, besarannya bisa diukur melalui gaya. Kemudian perpindahan, ini ya, perpindahan juga membutuhkan arah dan gaya, arah dan besaran. Kemudian percepatan gravitasi adalah pada gambar ketiga. Ya, percepatan gravitasi bisa diukur melalui percepatan gravitasi. Arahnya juga pasti akan menuju ke sasaran objek bumi, ya. Kemudian tekanan juga bisa diukur, ya, besaran tekanannya bisa diukur dan arahnya juga kita bisa ketahui. Nah, sekarang yang gambar di slide 2 ini ada, ini apa ya? Alat pengukur berat badan kalau tidak salah, ya. Ini apakah harus memiliki arah? Ya, apakah ini bisa memiliki arah? Ya, tidak bisa ya. Ini hanya untuk mengukur besaran saja, ya. Ini hanya sebagai pengukur besaran saja. Ini juga termometer. Termometer ini hanya sebagai alat ukur, ya, tidak membutuhkan arah. Ya, tidak membutuhkan arah untuk teknik ataupun untuk melakukan pengukuran, tidak membutuhkan arah. Nah, ini juga, ya, untuk mengukur volume tidak membutuhkan arah untuk mengukur volume. Jadi ini hanya sebagai alat untuk mengukur, ya, alat ukur bisa dikatakan. Yang kita dapatkan di sini hanya besarannya saja, ya, angkanya saja kita dapatkan. Arahnya kita tidak perlukan, ya. Arahnya kita tidak perlukan. Karena ini sebagai alat untuk mengukur. Nah, ini adalah namanya massa, alat untuk mengukur berat. Kemudian suhu, alat untuk mengukur suhu, pastinya termometer, ya. Dan ini volume. Dan yang ketiga adalah jarak. Ya, jarak juga itu tidak memerlukan arah, ya. Hanya mengukur jarak, jarak dari A ke B, ya. Beda dengan perpindahan, ya. Perpindahan itu memerlukan jarak dan arah, gitu ya. Kalau dia orang berpindah, namanya orang berpindah berarti dia membutuhkan jarak. Pindahnya itu kemana? Dari A ke B, gitu. Itu berpindah. Nah, dari A ke B itu namanya jarak, arah, ya. Ya, namanya jarak, ya. A ke B namanya jarak. Berpindahnya kemana? Ke depan apa ke belakang? Ya, seperti itu. Di orang berpindah harus membutuhkan yang namanya jarak dan membutuhkan yang namanya arah. Kalau jarak hanya membutuhkan dua ukuran saja, ya, dua objek yang akan diukur dari A ke B, seperti itu. Nah, gambar slide 1 tadi itu namanya adalah besaran vektor. Nah, apa itu besaran vektor? Yaitu besaran yang dicirikan atau memiliki besar dan arah. Nah, ini di sini ada catatan, vektor akan tergantung sistem koordinat. Jadi besaran vektor itu besaran yang memiliki besar dan arah. Jadi ada besar, ada angka yang bisa didapatkan, dan ada arah yang bisa ditemukan. Seperti itu. Nah, yang bukan besaran vektor namanya besaran skalar, yang hanya memiliki besarnya saja, seperti yang ada di slide 2 tadi. Yang ada di slide 2 kan alat pengukur berat massa, ya. Kemudian ada alat pengukur suhu, termometer, dan yang ketiga ada volume, ada jarak. Itu namanya adalah besaran skalar, di mana besaran skalar ini hanya dinyatakan oleh besarnya saja. Besar dinyatakan oleh bilangan dan satuan. Skalar tidak tergantung sistem koordinat. Jadi vektor akan tergantung sistem koordinat. Jadi untuk vektor ini bisa digambar karena akan tergantung pada sistem koordinat. Ada arahnya, ada angkanya, ada besarannya. Jadi bisa digambar seperti itu. Sedangkan skalar itu tidak bisa digambar dalam sistem koordinat. Itu maksudnya. Nah, sistem koordinat itu ada dua, adik-adik. Ada dua sistem koordinat, yaitu dimensi 2 dan dimensi 3. Nah, gimana cara untuk menggambarnya? Kita akan menggunakan yang namanya ini, ya, koordinat kartesius tadi.
ini untuk sumbu yang berdimensi 2 ya. Nanti ada yang sumbu berdimensi 3. Ini yang berdimensi 2 ya. Yang berdimensi 2 memiliki dua sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita lihat ilustrasi berikut. Nah, ini contoh vektor. Nah, oke. Ini bisa dikatakan vektor ya, bisa dikatakan vektor. Kenapa? Karena memiliki yang namanya besaran yang bisa diukur ya. Dari titik ini menuju ke titik sini itu bisa kita ukur. Ukurannya seperti apa? Nah, ini sejauh mana, misalkan dari sini menuju ke sini, titik X-nya berapa, ya, jarak X pada sumbu X-nya berapa, kemudian pada sumbu Y-nya berapa. Ini. Nah, kita menggunakan teorema Pitagoras untuk mendapatkan panjang dari vektor ini, ya, panjang dari vektor ini. Ini bisa dikatakan vektor, adik-adik. Kenapa? Karena kita bisa mengukurnya, ya, dengan bantuan yang namanya teorema Pitagoras yang sudah adik-adik dapatkan waktu SMP, ya. Jadi dari sini ke sini bisa kita ukur dengan bantuan teorema Pitagoras, ya, menggunakan sumbu X-nya berapa. Sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satuan. Di sini 1, 2, 3, 4, 4 satuan. Jadi 7, 4 satuan kita menggunakan teorema Pitagoras, kita dapatkan yang namanya panjang vektor. Nah, karena dia sudah ada besarannya, ya, besarannya namanya vektor harus ada arah. Mana yang menunjukkan dia ada arah? Ya ini, arah panah ya, arah panah. Namanya saja arah panah, berarti arah panah ini menunjukkan arah dari vektor ini menuju ke sana, ya, ke sana. Oke. Nah, ini gambar vektor, ya. Ini namanya vektor. Kenapa? Karena ada arah dan ada besaran. Nah, besarannya itu bisa kita ukur dari P menuju Q. Nah, apa ini P? P namanya adalah titik pangkal vektor, ya. P namanya titik pangkal vektor. Kemudian Q adalah ujung vektor. Jadi ini namanya pangkal, ini namanya ujung, ya. Kenapa? Karena ada arah panah. Jadi ini pangkal, ini ujung. Nah, tanda panah itu menandakan arah vektor. Itu tadi ya. Tanda panah menandakan arah vektor. Nah, kemudian panjang PQ. Panjang PQ ini bisa dituliskan gini ya. Untuk menuliskan vektor itu harus P, Q, kemudian ada arah panah di atas vektornya itu, ya. Ini artinya vektor P ke Q, ya. Vektor P ke Q. PQ. Cara menuliskan vektor apabila ada dua objek yang atau dua huruf yang disediakan, ya, seperti itu. Jadi ini menandakan PQ, vektor PQ, di mana P-nya adalah ujung, P-nya adalah pangkal, Q-nya adalah ujung. Nah, untuk panjang vektor ini bisa dituliskan dengan seperti mutlak ini ya, PQ, namanya besarnya panjang vektor. Jadi kalau ada simbol garis yang mengapit huruf tersebut, berarti, atau mengapit huruf vektor tersebut, berarti itu menandakan panjang dari vektor yang ada di dalam garis tersebut. Seperti itu. Nah, ini vektor pada bidang kartesius. Kita lihat dulu ilustrasinya. Nah, ini ada sumbu X, ada sumbu Y ya. Ada sumbu X dan sumbu Y seperti tadi. Nah, kemudian di sini ada titik P. Titik P ini misalkan terletak pada X1, kemudian Y1 ya. Titik P ini terletak pada X1 ini, artinya pada sumbu X dia terdapat pada titik X1, kemudian pada sumbu Y terdapat pada Y1, sehingga namanya P, titik P itu terdapat pada titik X1, Y1. Kemudian Q-nya sebagai ujungnya itu terdapat pada titik X2, yaitu pada sumbu X pada X2-nya. Kemudian pada sumbu Y-nya terdapat pada Y2, sehingga titik Q atau titik Q-nya ini terdapat pada
X titik X2, Y2. Nah, kita bisa menentukan panjang vektor. Vektor PQ-nya, vektornya ini kita bisa tentukan dalam bentuk pasangan bilangan. Oke. Nah, kita bisa dapatkan vektornya PQ, vektor nama vektornya ya, atau ukuran vektornya seperti itu. PQ-nya ini atau tulisannya vektor itu adalah mulai dari pangkalnya dulu P, kemudian ujungnya Q. Jangan lupa dituliskan arah panah di atas ya. Jangan lupa dituliskan arah panah di atas. Nah, bisakah kita menuliskan QP? Bisa. Ini bisa jadi QP, tapi menuju ke arah sana gitu ya. Arah panahnya ke kiri karena P-nya adalah sebagai pangkal. Nah, untuk mencari nilai PQ-nya, kita akan kurangi saja dari Q. Q-nya kan X2 dengan X1. Kita kurangi ya, terbalik ya. Kalau misalkan vektornya PQ, berarti terbalik untuk menguranginya. Jadi mulai dari X2, kemudian dikurang X1, kemudian Y2 dikurang Y1. Nah, misalkan di sini P-nya adalah 6,3. Di sini adalah 9,6. Maka kita kurangkan 9 kurang 6, kemudian 6 kurang 3. Seperti itu. Sehingga didapatkan nilai PQ-nya adalah XY. Misalkan ya, X2 kurang X1 adalah X, Y2 kurang Y1 adalah Y. Gitu. Cara untuk mencari vektor PQ dalam bentuk pasangan bilangan. Ya. Berapa vektor khusus? Ini ada beberapa vektor khusus. Vektor 0 ya. Namanya vektor 0 berarti vektor yang besarnya 0 satuan dan arahnya tak tentu. Vektor 0 digambarkan dengan sebuah titik. Jadi vektor 0 itu digambarkan dengan sebuah titik. Di mana vektor 0 itu adalah vektor yang besarnya itu 0 satuan ya, tidak bergerak dan arahnya itu tidak tentu. Mau ke kiri, mau ke kanan, bisa ke semua arah bisa. Itu namanya vektor 0. Kemudian vektor basis adalah vektor yang besarnya satu satuan dan arahnya searah dengan sumbu-sumbu koordinat. Ya. Vektor basis itu vektor yang besarnya satu satuan ya. Nilainya satu satuan dan arahnya itu searah dengan sumbu-sumbu koordinat. Nah, ini vektor basis. Di sini adalah bidang R2 dan di sini bidang R3. Nah, arahnya searah dengan sumbu-sumbu koordinat. Jadi basisnya seperti ini. Kalau misalkan vektor-vektor basis ini contohnya. Ini ada vektor I ya. Misalkan ini ya pada R2. Vektor I namanya vektor I karena searah sumbu X ya. Vektor I ini dinamakan vektor basis karena arahnya searah dengan sumbu X. Sedangkan vektor J yang ini vektor I ya. Ini. Di dalam vektor X. Jadi di dalam vektor X terdapat vektor I. Nah, kenapa dinamakan vektor basis? Karena dia searah dengan sumbu-sumbu koordinat. Dia terdapat pada koordinat kartesius sumbu-sumbunya. Ya. Vektor yang terdapat dalam sumbu X, misalkan yang ini namanya vektor I, dia searah sumbu X. Sedangkan vektor J searah dengan sumbu Y. Dan ada juga vektor K ya untuk dimensi 3. Nanti kalian dapat yang namanya koordinat kartesius pada dimensi 3. Ya. Kenapa vektor K juga vektor basis? Karena searah dengan sumbu Z seperti itu. Nah, vektor posisi. Vektor posisi yaitu vektor yang titik pangkalnya titik asal koordinat ya. Titik 0,0 dan titik ujungnya adalah di suatu titik tertentu. Nah, vektor posisi ini dinamakan vektor posisi adalah, ingat saja kalau dia vektor posisi pangkalnya itu 0,0. Mau ujungnya di mana saja dia tidak peduli ya. Itu namanya vektor posisi. Nah, kalau vektor yang bukan di 0,0 pangkalnya berarti bukan vektor posisi. Sekali lagi, pangkalnya yang berada pada titik 0,0 itu namanya vektor posisi. Kita lihat. Vektor OP ini dinamakan dengan vektor posisi. Kenapa? Karena pangkalnya, ini pangkal ya, berada pada titik 0,0. Apa itu titik 0,0? Yaitu pada sumbu X-nya 0 dan pada sumbu Y-nya 0. Ini. Mau dia ke arah sini, mau dia ke arah sana, terserah. Yang pasti
Kalau dia pangkalnya berada pada titik 0,0, namanya adalah vektor posisi. Nah, ini pada vektor posisi dimensi 3. Ya. Oke. Nah, demikian penjelasan mengenai vektor dan bagian-bagiannya sesuai dengan apa yang indikator yang sudah saya jelaskan di awal video ini. Semoga ada manfaatnya. Untuk lebih jelasnya, latihan soal mengenai vektor itu sudah akan saya bagikan pada lembar kerja peserta didik. Bagi adik-adik yang di luar dari SMA Negeri 1 Tibawa ingin mendapatkan LKPD-nya, bisa nanti tuliskan di kolom komentar, nanti saya kirim via WhatsApp-nya atau via emailnya. Nanti sertakan juga alamat email ataupun nomor WhatsApp-nya, nanti saya akan kirim pada saat itu. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga adik-adik sekalian bisa memahaminya. Jika ada pertanyaan silakan tulis kolom komentar ataupun via WhatsApp, via Google Classroom, dan via Facebook juga bisa. Nanti akan saya jawab. Komentar juga bisa di kolom komentar. Oke, sekian dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya, insya Allah.